perkenalkan, nama saya Niputu Dia Purnama dengan NIM akhir 09 dan nomor absen 08 dari program studi Hukum Agama Hindu. Di sini tujuan saya untuk membuat video adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah yoga. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pandangan saya mengenai pengertian yoga. Nah, pengertian yoga menurut saya adalah suatu disiplin spiritual, mental, dan fisik yang berasal dari tradisi India kuno. Secara etimologis, yoga berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari yuds yang berarti menyatukan dan menggabungkan, yaitu menyatukan tubuh, pikiran, jiwa agar selaras dengan kesadaran tertinggi atau Tuhan yang disebut dengan Brahman. Dalam pandangan saya, yoga bukan hanyalah sebuah latihan fisik seperti yang kita lihat dalam praktik modern, tetapi lebih luas sebagai suatu jalan hidup yang mencakup etika, pengenalan diri, meditasi, dan pencapaian kesadaran diri. Yoga di sini membantu seseorang untuk mencapai keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani, mengendalikan keinginan duniawi, dan pada akhirnya mencapai ketenangan batin serta kebijaksanaan spiritual. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya mengenai yoga sebagai metode manajemen stres bagi praktisi hukum. Nah, dalam hal ini yoga merupakan alat untuk memanajemen diri yang sangat efektif untuk menghadapi tekanan pekerjaan yang tinggi dan intens, seperti yang biasanya dialami oleh pengacara, jaksa, aparat penegak hukum lainnya. Nah, profesi di bidang hukum menuntut tingkat konsentrasi, tanggung jawab moral, dan etika yang sangat tinggi. Mereka seringkali menghadapi deadline yang ketat, beban yang berat, tekanan dari klien, masyarakat, dan lembaga. Konsekuensi besar dan kesalahan kecil akan mengakibatkan hal buruk. Nah, hal ini membuat mereka rentan menghadapi stres kronis, kelelahan emosional, gangguan tidur, bahkan depresi. Nah, yoga di sini menawarkan pendekatan untuk mengelola stres melalui latihan pernapasan yang disebut dengan pranayama, yang tujuannya untuk membantu menenangkan sistem saraf, menurunkan tekanan darah, dan mengatur emosi. Yang kedua, ada juga latihan fisik, yaitu asana. Itu digunakan untuk melepaskan ketegangan otot akibat duduk terlalu lama serta meningkatkan energi. Yang ketiga itu meditasi. Melalui meditasi kita bisa melatih fokus, kesadaran diri, dan mengurangi kecemasan akan masa depan dan penyesalan masa lalu. Yang keempat itu ada relaksasi. Itu dengan tujuan untuk memberikan pemulihan mental dan fisik dalam setara dengan istirahat berkualitas tinggi. Nah, manfaat praktisi bagi praktisi hukum itu adalah dengan kalau kita rutin melakukan yoga, seorang praktisi hukum dapat mengendalikan ketenangan pikiran, meningkatkan kejernihan hukum, meningkatkan empati, menjaga integritas dan kontrol diri, sehingga dalam menghadapi tekanan ruang sidang, dalam membuat keputusan hakim, ataupun menghadapi klien-klien yang cerewet, itu kita bisa lebih tenang dan lebih bisa menghadapi mereka tanpa membawa sebuah emosi, dan kita bisa mengontrol diri kita sendiri untuk menghadapi klien, atasan, atau keputusan hukum. Nah, dalam pemahaman saya, yoga bukan hanyalah sebuah olahraga, tetapi juga sebagai alat pengelolaan stres untuk ilmiah atau spiritual. Siapa juga manusia di sini yang tidak akan pernah stres atau memikirkan sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Nah, dengan adanya yoga ini sangat membantu pada profesi hukum dengan menerapkan yoga dalam kesehariannya. Praktisi hukum dapat bekerja lebih optimal, menjaga kesehatan mental, serta tetap memegang
nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam tugasnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang kesehatan mental dan self-awareness yang menjadi dasar pribadi yang berkarakter. Nah, di sini yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi ketika seorang berada dalam keadaan batin yang tenang, mampu mengelola emosi, berpikir jernih, menjalin hubungan sosial yang sehat, dan menghadapi tekanan hidup secara wajar. Dalam pandangan saya, kesehatan mental bukan hanya ketidakadaan gangguan kejiwaan, tetapi kemampuan untuk berfungsi secara optimal secara fisiologis, emosional, dan sosial. Nah, jika seseorang secara mental jika seseorang sehat dalam mentalnya, ia akan mampu mengendalikan stres, emosi, bisa bersikap positif meskipun sedang menghadapi tekanan. Nah, dalam self awareness itu adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri di dalam emosinya. Nilai-nilainya, kekuatan dan kelemahannya serta motivasinya dalam pandangan saya, kesadaran diri adalah langkah pertama dalam pengembangan karakter, karena orang yang sadar dirinya tahu apa yang benar dan salah menurut dirinya. Ia tidak akan bertindak impulsif karena mengendalikan emosi dan mampu mengendalikannya. Ia terbuka terhadap kritik karena sadar akan keterbatasannya, dan ia jujur terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Nah, kesehatan mental dan self-awareness adalah dua fondasi yang penting dalam membangun pribadi yang berkarakter, yaitu pribadi yang jujur, bertanggung jawab, empatik, peduli, tangguh dalam menghadapi rintangan. Tanpa kesehatan mental, seorang bisa menjadi mudah marah, putus asa, bersikap tidak adil. Tanpa self-awareness, seorang sulit berkembang dan cenderung menyalahkan orang lain. Nah, menurut saya, pribadi yang berkarakter tidak dibentuk secara instan, melainkan melalui proses pengenalan, pengelolaan diri yang mendalam. Kesehatan mental yang stabil dan kesadaran diri yang tinggi mampu membuat seseorang untuk bertindak sesuai nilai-nilai moral, memiliki kendali emosi, serta mampu bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Inilah dasar bagi karakter yang kokoh, bermakna, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial.
lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan saya mengenai integrasi antara tubuh, pikiran, dan kesadaran, bahwa ketiga hal tersebut merupakan hal yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan dalam kehidupan manusia. Tubuh adalah wadah fisik yang menopang aktivitas kehidupan sehari-hari. Pikiran adalah pusat pemrosesan informasi dan emosi, sedangkan kesadaran adalah kemampuan untuk menyadari keberadaan diri dan lingkungan secara mendalam. Integrasi ketiganya sangat penting agar seseorang dapat hidup dengan seimbang. Ketika tubuh sehat, pikiran cenderung tenang dan kesadaran menjadi jernih. Sebaliknya, jika salah satu terganggu, misalnya pikiran stres, maka tubuh bisa menjadi sakit dan kesadaran pun bisa kabur dan tidak hadir sepenuhnya dalam aktivitas. Dalam praktisinya, integrasi bisa dilakukan dengan cara sederhana seperti menjaga kesehatan fisik melalui olahraga dan pola makan yang sehat, mengelola pikiran melalui meditasi, relaksasi, dan diskusi yang membangun, menumbuhkan kesadaran melalui nilai-nilai spiritual dan latihan meditasi. Nah, dengan mengintegrasi ketiga aspek ini, seseorang akan lebih mampu menghadapi tekanan hidup, membuat keputusan yang bijaksana, serta hidup lebih bermakna dan beretika. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.